3H. Aisma, ada berapa? 3. Ada 3. Apa jangan harus itu? Konduksi, konveksi, radiasi. Iya, konduksi, konveksi, Radiasi. Nah, ketiganya ini nanti kita akan pelajari, ya. Sebelum dari gambar itu, ya, perpindahannya itu seperti apa kalian lihat? Yang pertama konduksi, ya. Perhatikan konduksinya. Mana? Apa yang dibakar? Sendok. Sendok. Sampai perhatikan, sendok. Terus dikonveksi. Air. Air itu dia kan? Radiasi? Harus ada terbayang di benak kalian. Oh, radiasi. Ada matahari. Sekarang ada matahari. Mendung ya. Ada mendung. Nah, untuk itu kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia. Yang pertama, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Yang kedua, menghitung besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda. Yang ketiga, membedakan kalor jenis dan kapasitas kalor benda. Yang keempat, membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang berapa? 5. Menyebutkan masing-masing 2 contoh perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang keenam, merancang dan membuat proyek tentang perpindahan kalor. Ya, itu dia tujuan kita. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang fenomena perpindahan kalor.
Jadi sama kan sama lah dia nilainya buat ya. Nah, ini perhatikan ke depan tentang suhu, kalor, dan energi dalam. Minggu lalu kita sudah mempelajari suhu. Itu dia. Suhu adalah suhu adalah derajat panas suatu benda. Siapa yang rasakan? Indra. Ya, nah, kalor itu apa? Energi yang mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin karena adanya perubahan suhu. Ya, nah, yang panasnya yang mengalir, kalau dingin tidak. Ya, oke. Energi adalah apa itu? Ukurannya ya. Lalu kalorik adalah zat alir yang terkandung dalam benda dan tidak kasat mata. Ya, tidak kasat mata maksudnya tidak dapat dilihat. Iya, betul. Nah, teori kalorik menyatakan bahwa benda yang suhunya lebih tinggi mengandung lebih banyak kalori daripada benda yang suhunya rendah. Ya benar. Ketika dua benda yang suhunya berbeda disentuhkan, lalu terjadi perpindahan kalorik dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Misal, tanganmu panas, kau pegang dia, tangannya dingin, karena dekat. Ya, seperti itu suhunya berbeda. Ya, oke. Teori kinetik menyatakan bahwa zat disusun oleh partikel-partikel kecil yang selalu bergerak. Dalam benda yang lebih panas, partikel-partikel bergerak lebih cepat sehingga energinya lebih besar daripada benda yang suhu dingin. Energi ya. Lalu kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, ini nanti kita yang lupa ada perhitungan ya. Kenapa konsepnya sudah ada. Kalor jenis dilambangkan dengan C kecil ya, jangan lupa, jangan salah nanti. Ya, karena kapasitas kalor lambangnya iya, C besar. Nah, kalor jenis dulu ya. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, standar internasional untuk suhu, iya betul, Kelvin ya. Kalau di Indonesia derajat Celcius. Kelvin kapan? Ya. Lalu ingat ya, di Indonesia yang dipakai derajat Celcius. Oke, SMP udah kita pelajari ya. Kalau standar internasional Kelvin, iya disingkat menjadi SI. Masya Allah. Standar internasional dipakai Kelvin. Sama kayak apa? Pengukuran. Ya. Kalau standar internasional dipakai meter. Kalau di Indonesia bisa Sentimeter. Oke. Lanjut ke kapasitas kalor. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu
Batu. Fenomena perubahan suhu kan ya, perubahan kalor. Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan besarnya kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah. Jadi air panas tadi dengan es sama-sama apa tadi? Dilepaskannya dan diterimanya itu sama, ya, atau Q lepas sama dengan Q terima. Ya, prinsip ini digunakan pada kalorimeter. Ada alatnya, alat perhitungan untuk mengukur kalor disebut kalorimeter, ya. Nah, perubahan wujud zat. Nah, di SMP udah ada nggak? Aku pakar kalian berarti ke apa? Ke SMA. Lulusan corona. Ada di SMA. Lulusan corona. Oh iya ada. SD ya? Yang apa? Yang lompat langsung ke SMA. Sakit jenis dia kan lompat. Ganti rumah. Siswa nih. Ganti ya. Perubahan wujud zat. Ada? Ada tiga apa? Wujud zat ada tiga. Ada tiga, yaitu gas, panas, air. Nah, di ketiganya itu terjadilah perubahan wujud. Nah, perhatikan tanda panahnya. Coba dulu baca. Bisa? Tanda panahnya berarti kalau di bawah ke depan. Coba. Apa namanya? Nah, bukan begitu. Padat menjadi gas disebut ya. Lalu dari gas Gas menjadi padat disebut ya lagi. padat menjadi cair disebut melebur. Oke. Cair menjadi padat disebut membeku. Ya. Cair menjadi gas disebut menguap. Ya. Gas menjadi cair disebut Oke, itu dia ya. Jadi harus bisa menganalisa dari apa yang kita lihat. Jangan nanti mengembun. Kenapa mengembun? Harus tahu perubahan wujudnya. Dok, kenapa yang mengembun di daun ini padahal ada air? Ya kan? Nah, itu tadi. Mengembun itu dari gas cair. Mengembunlah dia. Oke, dari sini paham? Ya, Bu. Ya, paham. Karena Pak ini kita mengulang ya ini ya kan? Dari SMP sudah pernah. Sudah, Ibu. Oke. Ini kalau yang diperlukan untuk melebur. Ya, mendidih. Terusnya ya. Kalau yang diperlukan untuk melebur Q sama dengan M kali LF. Kalau lebur. Mendidih Q sama dengan M kali LV. Kalau didih. Ya. Nah, ini perhatikan. Sekedar apanya aja? Pakai bahasa Inggris ya. Convection, conduction, radiation. Ya. Bisa mengartikan itu? Bisa, Ibu. Lanjut. Konduksi. Apa katanya konduksi? Iya, konduksi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Disebut kalau konduksi konduktor lah zatnya. Ya, zatnya itu bernama konduktor. Lalu faktor yang mempengaruhi konduksi. Selisih suhu, ketebalan dinding, luas permukaan, konduktivitas termal, laju konduksi termal Q per T. Tadi yang gede, T kecil. Waktu. Sama dengan K kali A kali delta T per L. Itu tadi selisih suhu, ketebalan dinding, luas permukaan, konduktivitas termal.
Ini salah satu pemanfaatan dari radiasi. Oke, nomor kaca. Ada satu lagi. Kalau radiasi, contohnya selain rumah kaca, setiap hari kita lakukan. Kita menggunakan radiasi. HP. Ya, bisa saya dan tadi belum elektromagnetik. Ada lagi yang kesanket. Kalau ini bisa kita tinggalkan. Matahari. Iya, dari matahari. Ngapain kita? Iya, menjemur kain, menjemur apa lagi? Kita memanfaatkan matahari. Kan nggak ada perantaranya. Ya kan? Sinar matahari langsung ke kain itu sendiri, ya. Oke, baik. Kita masuk untuk eksperimen atau membuat proyek. Nah, seperti biasa kita sekelompok yang sudah biasa kita buat. Ayo. Gimana aja? Duduklah di kelompok masing-masing. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Nah, untuk ini, jadi kita mau membuat proyek yang namanya apa? Harus Kapal uap. kapal uap sederhana, ya. Kapal uap sederhana. Itulah yang mau kita buat. Nah,
Mama hati Jai Bangga Baik, perhatikan Jai LKPD dari ala dan bahan. Nah, dari yang pertama yang harus kita pegang tadi kan tujuannya untuk perancangan. Berapa lama kita buat? 5 menit boleh? Iya. Boleh. Perancangan dari diapain ya. Lalu pembuatannya 20 apa 30? 15 menit. Apa? 15. Lalu untuk presentasinya 10 menit ya. Kita usahakan seminimal mungkin ya. Nah, siapa yang nggak siap? Pada saat presentasi disitulah kalian benahi ya. Nah, penilaian nanti yang ibu ambil dari kalian itu ada dari sikap, keterampilan, dan satu lagi pengetahuan ya. Nah, dari sikap, nah ibu lihat nih dari tadi gimana sikapnya ya. Lalu keterampilan dari yang kalian lakukan nanti untuk proyek kita ya. Siapa yang bekerja, siapa yang tidak, yang cuma nengok-nengok aja ya. Nah, dari pengetahuan di akhir nanti ibu kasih tes tertulis dan tugas PR ya. Baik. Nah, sudah bisa kita kerjakan ini jam 9 kurang 10 ya. Kita selesai nanti kita usahakan sampai jam 9. Oke, mulai. Nah, perhatikan LKPD ya. Dipotong sama dipotong. Dipotong. Kami punya ide, yes. Kami udah memotong. Kami sudah potong guys. Baru kami udah memiliki 4 selasiban guys. Sekalian dilihat apanya ya. Cara membuatnya ada di depannya. Perhatikan di depan. Terus perhatikan LKPD mau sambil dikerjakan. Ya. Ayo, jangan habiskan waktumu karena menonton, tapi sambil menonton sambil kau kerjakan. Ini loh. kalau bisa masuk sensor Sentimeter dipotong. Ah, jadi kayak gitu tuh. Sama kasih jadinya nanti ini harusnya bukan gini dong. Langsung 3.
Tengok guys. Film kami sungguh guys. Airnya itu mana? Di bawahnya dilepas. Indomie. Kinjo. Kalau masih juga belum bisa, apa lagi? Oke? Dan ini bakar ini habis dia ini, pas dia itu. Pas dia itu. Dia kita praktek lagi di depan. Depan, nah, tengah-tengah. Masukkan airnya. Apa ini? Ambil nanti saya. Guys, tutorial memasukkan airnya guys. Sekali apa dua aja deh. Kira-kiranya Bu. Kotak sini kan. Dibakar Ibu. Lagi. Ayo boy, semangat. Nggak apa-apa terbakar tangannya. Oke.
Woi, Tiup lilinnya. mati satu. Mati satu. Mati satu. Wih. Ketuan mati satu boy. Ayo sana kita me. Bakaran boy, bakaran. Ada mati hidupnya ini. Mati kita tengah. Ada yang terjadi. Ibu bunyi. Bakaran boy. Bakaran mancisnya men. Ambil. Sabar. Isi mana? Apanya tadi? Oh, tadi tunggu selama 5 menit. Udah bakaran. Tinggal nanti rapin kau. Ditunggu lagi. Makanya jangan kebanyakan buat airnya di dalam. Udah. Bau. Ditunggu kata ditunggu lagi sampai mendidih. Dan kamu ini lama-lama. Terbang. Agak takut. Lilin kan salah masa yang kecil berapa? Dulu. Kok masa nih ya? Kau sendiri juga. Lama itu apa? Kerja jangan punya kali jangan tengok di sini habis kali terjadi. Maaf ya kak. Jalan ibu. Jalan. Tidak, aku menyentuh tadi kan. Lapet. Lagi direkam. Apa yang terjadi woi? Awas, HP masuk lagi. Ya di sini. Pasar lubangnya enggak bu? Enggak. Seharusnya semakin kecil lubangnya, semakin kencang nanti. Ini masalahnya apa? Belum mendidih, kebanyakan air. Karena itu mendidih air di dalam. Darat tadi ya. Jalan. Belum. Ngaku kerjakan hehe. Itu nunggu kaliannya kami. Nah, kalian bakar baju mendidih. Bakar kian. Yang lah gak lilinnya bu. kurang air kami. Gak ada sedikit aja nya air. Gak ada banyak. Bakar dulu biar mendidih. Mau jalan deh, mau terbang. Melan yang penting HP Dedes. Sudah mendong mancisnya. Ke depan. Yang mendorong. Mana mancisnya? Apa tadi kok airnya? Mancis. Boy mana mancis tadi boy? Ya sudah. 8 menit deh. Mantap Des. Sorok dia Des. Sorok dia Des. Jum Des. Sisi aku kamerakan sini lah. Korek, Pak. Mana satu oi? Apa yang kau video Des? Cum. Sorok dia. Hitam tiba-tiba. Tahu dia yang mana? Tahu dia yang mana tapi dia. Di situ jadi. Panasnya dah. Udah, kasih Kak. Ada apa rasa? Ada Bu. Tapi tidak jalan. Gagal dulu. Bohong, kencengin dong.
Keberatan kurasa dia. Mana? Yang lain mana? Udah. Coba masukkan lagi. Berarti Bu kalau udah keluar apanya Bu? Apa aja keluar? Asapnya. Keluar. Udah berhasil. Mendidih kali tuh. Belum lah. Tunggu jalan. Masih apa? Lilinnya 4. Woi, maksudmu? Kami dulu Ibu. Berarti mungkin ada pengaruh dari lubang. Kenapa teh? Kebesarannya. Diam kau sih. Besar kan lubang Irfan? Mana tenggelam? Kau tengok mata kau itu pasang. Jangan diganggu lagi. Oh, di depan sedikit. Udah ya bisa lagi Pak Ikan. Bisa? Enggak. Bentar, udah jalan ya. Jatuhkanlah punya kita. Mana tahu kita di luar. Ibu gagal orangnya Ibu. Nanti udah mendidih. Iya. Keluar apanya? Ah, udah keluar. Kalau Ha. udah keluar Tunggu sih. Tunggu naik keluar asap kali. Ah, ini udah keluar asapnya. Nggak tahu keluar. Tapi nggak jalannya. Itunya. Udah dia goyang. Ami masuk Bu. Bisa cari di sini. Mari sap dia. Mati itu ininya kena koneksi dan bisa Rasa hitam dari sini. Oh, udah we masukkan dong. Anggapnya sampai mana? Masukkan Lawin. Masukkan Awin. Jangan. Dari sini. Gak berjalan dia Ibu. Udah goyang-goyang dia. Woi, punya kami, woi, punya kami, woi. Pelan-pelan Awin. Awin jangan dekat kali Awin. Enggak apa-apa. Sampingan. Mobil Balap. Wait. Peleng. Kapten oleh kapal. Udah lip. Panas. Buang sana itu. Kenapa teh kapal? Oleh kapal kapten Oleh. Buang sana apa kan? Enggak. Kan tadi. Oh, lagi kapalnya. Olengnya. Bawa pulang Awin. Keberatan mata nih. Awin bagus kan Awin turunkan sebelah ininya Awin. Awin enggak bawa pulang Awin. Sebelumnya lah. Ini kalau keluar Pak. Di situ kau duduk baikkan. Biar bisa kau duduk. Jangan ke bawah. Udah terbakar ini Bu. Jika. Lubangnya udah besar kali. Mana woi? Ini mana yang mana? Empatnya dia semua. Ayo pilih main dia. Ini kecil. Baik. Kan 6 lilit dia. Weh, cheater kita dibilang tadi. Ya, gagal. Ayo yang ibu. Kayak ini berhasil kan ya? Coba. Sekarang ke air. Kelompok 5. Woi, Dina, ini Ayo gantian. Yang lain. Ayo kalian. Ini kan. Berhasil nih, berhasil. Enggak usah ragu. Pasti berhasil ini.
Mana Yu jadi ikan-ikannya Yu? Tinggi kan. Iya kurang turun apa ya kalian? Bolong nanti al. Bolong nanti ke bawah jadi oleng lah kayak ini harus ke air. Bolong kena bola. Banyak kalian buat airnya. Banyak kalian buat. Yang banyak itu. Dia bilang. Apa ini? Banyak kali. Panaskan dulu kapalnya. Jalan karena digoyang-goyang dah. Punya kami. Geser dulu ini. Ada itu karena berjalan punya kami. Mati kau sen. Berjalan pun. Mas tabrakan. Jalan punya kami. Jalan punya kami cu. Nah, udah tabrakan itu. Oke. Jalan punya kami berhasil bu. Haus kawan. Punya kami siapa? Punya kami bu. Kerjakan LKPD-mu. Nggak berhasil. Ya, Ayah nggak berhasil. dia nggak berhasil. Siapa nggak berhasil Bu? Ada berhasil. Gak jalan. Berhasil. Kami berasap. Tidak deh. Nggak berhasil. Jangan dulu. Nggak berhasil. Udah? Yuk, LKPD-nya. Ayo kita Ini yang nggak berhasil. Udah berapa kali percobaan? Ha. Udah, angkat. Ini punya kita sekarang. Banyak kalinya. Itu udah dibuang kelompok ya. Ayo kembalikan. Yang sudah berhasil. Berarti kelompok. Di jalan kami tuh. Nah, ini udah. Jalan kelompoknya masing-masing. Siapa? Siapa lagi? Belum jalan ini.
Jangan dong. Ibu dia mesti A, dia mesti tengok. Kelompok 4 berhasil. Belum ibu. Belum mendidih ibu. Kalian kelompok berapa? Kami kelompok 4. Aduh, kok aneh. Tapi dia muter guys karena Goyang. Jadi goyang itu mah. dia belum terlalu banyak asapnya yang keluar guys. Kita presentasi. Oke, siapa mau pertama? Kita sebut aja karena waktu sudah iya, nanti siap Tahu. tahap pengujian berhasil ya. Nah sekarang dia tahap Balik ke kamera. Yang lain menangkap ya. Apa enggak tahu sebelum Gunakan waktu semaksimal mungkin, sebaik-baiknya ya. Jangan dimain-mainkan ya. Semua dipikirkan. Kepingin buat katanya. Mananya? Selamat pagi semuanya. Agus.
dari kelompok 4 ini presentasikan hasil kapan Bapak ini kok di rumah sakit. Ya, kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Pertanyaannya adalah satu, dari hasil percobaan bandingkan kalori dengan kecepatan kapal. Mengapa demikian? Semakin panas api pada dinding, semakin cepat kapal dapat melaju. Ini dikarenakan api dapat membuat air dalam kaleng menjadi uap yang membuat kapal berjalan dengan lebih cepat. Dari hasil percobaan, sistem penghalusan yang konversi energi panas menjadi energi uap. Mengapa demikian? Lalu jawabannya adalah konversi energi panas dari energi uap itu adalah kapal atau tidak. Ada apa yang bisa melakukan gelombang dari energi panas itu api yang ada di energi. Pertanyaan nomor 3, dari hasil percobaan sistem penghalusan yang konversi energi panas menjadi bergerak. Maka demikian. Karena energi panas dan api penghalusan panas menjadi Pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan Anda mengenai percobaan yang telah dilakukan. Kapal uap sederhana dalam membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Nah, apa kesulitannya? Terima kasih. Tentang selain buat menguji kapal uap sederhana. Kami tidak menunjukkan kapasitas air yang masuk dalam kaleng. Karena kalau terlalu banyak maka tidak akan berjalan karena terlalu lama membutuhkan. Baiklah, kami telah mempresentasikan hasil presentasi kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang bertanya silakan. Ayo, ya silakan. Apa kegunaan ini pada proyek ini? Oke, Pak, silakan jawab. Jawaban dari pertanyaannya adalah lilin digunakan di dalam proyek ini untuk memanaskan air yang dari dalam kaleng agar menjadi uap yang bisa memacu. Bagaimana jawabannya? Oke, untuk kelompok 4. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Perhatikan ya, teman-temannya. Baik, selamat pagi semuanya. Ayo dijawab. Pagi. Baik, suatu pembicaraan yang kehormatan. Jadi, suatu kehormatan atau kebanggaan kami kelompok 2 berdiri di sini untuk mempresentasikan sebagian dari keberhasilan kami. Dari persembahan tersebut, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari KPD. Saya akan membacakan nomor 1. Dari hasil percobaan, bandingkan kalor dengan kecepatan jauh. Mengapa demikian? Apabila energi kalor semakin besar,
maka kecepatan yang berkuat semakin cepat. Dan dia akan membacakan oleh bahasa Inggris. Dua, dari hasil percobaan, berikan pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi uap. Mengapa demikian? Pengaruhnya sangat besar karena air yang ada di dalam kaleng mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat, yang dikarenakan ada energi panas dan lilin yang membuat rakitan mirip kapal yang berjalan. Tiga, dari hasil percobaan, tuliskan pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi gerak. Mengapa demikian? Karena energi panas yang dihasilkan energi tersebut dapat menghasilkan energi gerak cukup kuat sehingga membuat kapal uap dapat berjalan yang diakibatkan dorongan energi uap yang cukup kuat. 4. Buatlah kesimpulan Anda mengenai percobaan yang telah dilakukan. Kapal uap sederhana membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Air dalam kaleng mendidih dan mengeluarkan uap yang cukup kuat karena ada energi panas dan lilin membuat rakitan kapal tersebut berjalan. Ini membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Kami mengatasinya dengan memanaskan terlebih dahulu dengan energi panas yaitu energi panas dari lilin dan sehingga kapal uapnya bisa berjalan dengan cepat. Baik. Selanjutnya, kemudian dari kami misalnya kami sesi Oke, siapa yang bertanya? Silakan. Tangan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Sesuai dengan hasil presentasi teman-teman sekalian tentang kesulitan yang membuat kapal tersebut gagal adalah karena air terlalu banyak. Nah, selain air terlalu banyak itu apa yang menyebabkan kapal bisa tidak jalan selain dari air yang banyak? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan saudara kita, yaitu selain dari air yang dapat menyebabkan lambatnya berjalan kapal uap itu karena kurangnya energi panas yang dihasilkan dari lilin. Lalu apakah jumlah lilin tersebut adakah minimal dan maksimalnya? Apakah lilinnya itu harus jumlah lilinnya harus banyak-banyaknya? Tergantung air yang ada dalam kapal. Kalau eceknya banyak, contohnya misalnya kalau air tinggal sekali banyak, disebutnya banyak biar mendidih. Tapi kan lilin itu tempat lilinnya sedikit. Tapi itu tergantung dari energi panas yang dihasilkan oleh lilin. Kalau satu lilin yang menghasilkan energi panasnya tinggi, kalau air itu mendidih. Paham? Kita melihat apakah pada saat misalkan 3 lilin aja apakah sudah bergerak, menandakan bahwa proyek kita berhasil. Ya, tapi kalau belum maka kita tambah. Makanya air yang di dalam kaleng tadi usahakan
Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau segala kekurangan. Terima kasih. Gak ada kucing. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaan kami. Dengan pertanyaan nomor 1, dari hasil percobaan bandingkan kalor dengan kecepatan kapal dan mengapa demikian. Semakin besar kalornya, semakin cepat kecepatan kapal. Dikarenakan uap yang telah panas dan menguap dapat membuat kapal bergerak. Nomor 2, dari hasil percobaan tuliskan pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi uap dan mengapa demikian. Jawabannya, semakin panas maka uap akan semakin banyak yang keluar. Yang ketiga, dari hasil percobaan tuliskan pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi gerak dan mengapa demikian. Jawabannya, semakin banyak energi panas maka semakin besar energi gerak atau pergerakan dari kapal tersebut. Nomor 4, buatlah kesimpulan Anda mengenai percobaan yang telah dilakukan. Jawabannya, kapal uap sederhana adalah membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Air dalam kali mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat karena ada energi panas dari urin yang membuat rakitan milik kapal tersebut berjalan. Ini membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan. Kita di kelompok ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ini kami tidak terima kalau dari Desta. Siapa dulu ya, Desta? Desta. Boleh. Silakan. Pertanyaan saya, apa fungsi air yang ada di dalam air? Kalau ada airnya maka ada Air tersebut menjadi bahan bakar yang menghasilkan uap. Uap tersebut yang digunakan untuk menjalankan kapal tersebut. dari terima coba beneran coba. Apakah coba diterima? Iya. Oke, untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau yang sudah Selamat pagi semuanya. Pagi. Orang senang selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan pembuatan kapal uap sederhana. Di sini saya mempresentasikan nomor 1. Dari hasil percobaan, bandingkan kalor dan kecepatan kapal. Mengapa demikian? Dari percobaan yang kami lakukan, bahwa semakin besar kalornya, maka semakin cepat kapalnya bergerak. Begitupun sebaliknya,
Semakin kecil kalau maka semakin lambat kapalnya bergerak. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Dari hasil percobaan, tuliskan pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi uap. Mengapa demikian? Pengaruhnya ialah air di dalam kareng mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat. Karena ada energi panas dari diri dan membuat dapat bergerak. Akibat hal tersebut, menjadi energi panas menjadi energi uap. Ketiga, dari hasil percobaan, tuliskan pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi uap. Mengapa demikian? Pengaruhnya ialah karena semakin besarnya konversi energi panas terhadap air, maka semakin besar juga uap yang keluar dan semakin cepat kapalnya bergerak. Yang keempat, buatlah kesimpulan Anda mengenai percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah energi panas dapat menghasilkan energi gerak jika ada perpindahan antara energi panas menjadi energi uap. Evaluasi. Pertamalah kesulitan yang kalian alami pada saat mendesain, membuat secara uap sederhana dalam mengatur memproduksikan. Kesulitan yang kami alami ialah kita mendesain atau merangka di mana ketika mendapatkan kawat panen kepada platform, kami mengalami kesulitan dan berusaha mencoba lagi. Dua. Tuliskan bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami pada saat mendesain, membuat, menguji kapal uap sederhana. Cara kami mengatasinya dengan cara kerjasama. Kami mencobanya kembali dengan teliti dan akhirnya kami berhasil mengatasi kesulitan. Baik, cukup sekian presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kepada Agus. Baiklah, saya akan bertanya apakah fungsi teropom dalam proyek ini dan mengapa dipakai dalam proyek ini. Lalu kenapa tidak dipakai kartu? Baiklah, terima kasih. Teropom digunakan pada proyek ini sebagai penopang dari kaleng dan lilin. Teropom juga digunakan karena bahannya yang dapat diserap oleh air. Dan sedangkan karton dibuat itu dapat menyerap air sehingga goreng yang akan dibuat menjadi ke dalam air atau tenggelam. Jangan tuh. Cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Selamat Selamat pagi semuanya. Baiklah, ini kami akan menjelaskan hasil dari percobaan kami. Dari hasil percobaan, bandingkan kalau energi panas kapal. Mengapa demikian? Semakin panas energi kapal yang diberikan, maka kecepatan akan semakin tambah karena akibat uapan. Dua, dari hasil percobaan, tuliskan pengaruh bisa konversi energi panas menjadi energi uap. Mengapa demikian? Jawabannya adalah sangat besar pengaruhnya karena semakin tinggi konversi panas yang diberikan, maka akan semakin kuat uapnya keluar. Didorong membuat besar. Tiga, dari hasil percobaan, tuliskan pengaruh besarnya
besarnya konversi energi panas menjadi energi gerak. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi konversi panas yang diberikan pada kalian yang berisi air yang mengakibatkan air mendidih dan menghasilkan uap dapat keluar dari lubang yang akan menjadi dorongan terhadap perahu uap tersebut. 4. Buatlah kesimpulan Anda mengenai percobaan yang dilakukan. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah bahwa energi panas dapat jadi energi gerak sebab energi panas membawa air tersebut dan uap oleh panas menjadi energi gerak untuk mendorong kapal tersebut. Evaluasi. Ceritakanlah kesulitan yang kalian alami pada saat mendesain, membuat energi kapal uap sederhana serta menyiapkan konsep fisika. 1. Kesulitan yang kami alami adalah karena kami memotong lilin terlalu pendek, akibatnya air dalam kaleng sulit mendidih. Tuliskan bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami pada saat mendesain membuat kapal uap sederhana. Cara kami menambah lilin agar air cepat mendidih. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Silakan kepada. Baik, terima kasih. Di sini kan kita telah membuat proyek tentang pembuatan kapal uap sederhana yang membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Dari hasil proyek kita ini, apakah ada kesimpulan mengenai contoh nyata atau di dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap? Terima kasih. Energi panas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara kita. Salah satu contoh dari perjalanan kita adalah saat konversi panasnya matahari yang membuat mendidihnya air laut sehingga menimbulkan uap dan menjadi awan. Lalu apakah contoh yang paling sering kita lihat atau yang kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita? Ya apa? Habiskan. Jadi stop. Yang paling sering kita lakukan seperti masak air, itu kan menimbulkan uap. Itu disebabkan karena adanya api dari kompor gas yang menimbulkan airnya panas dan mendidih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami. Semua sudah baik hari ini ya. Antusias sekali untuk mengerjakan proyeknya. Nah, kita akan menyimpulkan hasil proyek kita hari ini. Yang pertama itu kapal uap sederhana adalah membuktikan
Sambil diberesin alatnya ya. Udah ibu. Nah, sambil ya. Baik. Kali ini dikumpul. Ya, tiap kelompok, ketua kelompoknya menyusun semua alat dan bahannya. Lalu LKPD-nya dikumpulkan, ya. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari teori kinetik gas. Jadi pelajari baca sedikit biar jangan lupakan tentang teori kinetik gas ya. Ya. Oh, perhatikan bukunya. Ya, halaman 80. Ya, halaman 80. Oke bu. Perhatikan itu soal nomor 1 dan nomor 2 tentang kalor. Kerjakan tugasnya. Ya, ayo, untuk saat ini kita selesai. Minggu depan, ya nanti dikumpul ya. Terima kasih buat hari ini. Ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelas. Kita udah selesai. Siapkan. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Boleh istirahat.